Ini adalah kisah penemuan dua anak kecil yang memiliki fisik tak lazim, yang menjadi salah satu misteri terbesar pada abad pertengahan. Selamat datang di tanda tanya terakhir, tempat terakhir di mana logika menyerah dan misteri dimulai. Suatu hari di sebuah desa kecil bernama Woolpit di Suffolk, Inggris pada abad ke-12. Desa ini dikelilingi hutan dan padang rumput. Hari itu, para petani tengah sibuk bekerja. Ketika tiba-tiba, mereka menemukan sesuatu yang tak biasa. Seorang petani menemukan dua anak kecil, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan di dekat lubang jebakan serigala atau wolf pit. Mata mereka tampak kebingungan. Pakaian mereka tampak aneh, berbahan kain yang tidak dikenal. Mereka tidak bisa berbicara bahasa Inggris, melainkan bahasa aneh yang tidak dipahami oleh siapapun. Dan yang paling mengejutkan adalah warna kulit mereka yang berwarna hijau pucat. Awalnya kedua anak ini tampak ketakutan. Mereka tampak kelaparan, namun mereka menolak semua makanan yang ditawarkan oleh penduduk desa. Hingga akhirnya mereka melihat kacang polong mentah di kebun. Mereka lalu melahapnya dengan rakus, seakan itulah satu-satunya makanan yang mereka kenal. Selama beberapa waktu, hanya kacang polong itulah yang bisa membuat mereka bertahan hidup. Anak-anak ini kemudian diambil dan dirawat oleh seorang bangsawan lokal bernama Sir Richard the Calm. Sedikit demi sedikit, mereka mulai belajar mencoba makanan lain. Dan seiring berjalannya waktu, kulit hijau mereka pun memudar, berganti menjadi warna kulit manusia normal pada umumnya. Sayangnya, sang anak laki-laki jatuh sakit dan meninggal tak lama setelah dibaptis. Sementara itu, si anak perempuan bisa bertahan hidup dan belajar bahasa Inggris. Dan akhirnya, dia bisa menceritakan kisah asal-usulnya. Dia mengaku berasal dari sebuah tempat yang dia sebut Land of Saint Martin, sebuah negeri misterius di mana matahari tidak pernah bersinar terang, hanya senja abadi yang menyelimuti. Menurut pengakuannya, semua orang di negeri itu juga berkulit hijau. Ia dan saudaranya tersesat ketika mengikuti suara lonceng, berjalan melewati sebuah gua, lalu mendapati diri mereka keluar dari sebuah gua. Dan tiba-tiba muncul di dunia yang asing bagi mereka, yaitu desa Woolpit ini. Kisah tentang dua anak kecil yang berkulit hijau ini tidak hanya beredar dari mulut ke mulut, tetapi juga masuk dalam catatan sejarah resmi dari abad ke-12 yang menyebutkan kejadian ini adalah kisah nyata. Kisah ini dicatat oleh dua sejarawan terkenal pada zamannya, yaitu William of Newburgh yang menulisnya dalam Historia Rerum Anglicanum sekitar tahun 1189 dan oleh Ralph of Coggeshall yang menulisnya dalam Chronicon Anglicanum sekitar tahun 1220. Ralph bahkan mengklaim mendapat cerita ini langsung dari keluarga Sir Richard the Calm. Meski sudah berabad-abad berlalu, namun kisah ini tetap menjadi teka-teki. Sejumlah teori pun muncul mencoba untuk menjelaskannya. Sebagian ilmuwan modern menduga anak-anak itu mungkin menderita klorosis, yaitu anemia akibat kekurangan zat besi yang bisa membuat kulit tampak kehijauan. Ada juga teori yang memprediksi bahwa mereka adalah anak-anak pengungsi Flemish yang tersesat dan tidak bisa berkomunikasi dengan penduduk setempat. Namun bagi banyak orang, cerita tentang negeri di mana matahari tidak pernah bersinar terang, yang hanya ada senja abadi, seperti memberi nuansa magis. Berabad-abad telah berlalu, namun hingga kini, The Green Children of Woolpit tetap hidup sebagai salah satu misteri terbesar di abad pertengahan. Sebuah kisah di persimpangan antara sejarah, legenda, dan mitos yang membuat banyak orang terus bertanya, apakah anak-anak ini benar-benar berasal dari dunia lain? Ataukah hanya sekedar anak-anak malang biasa yang tersesat dari desanya? Tidak ada yang bisa memberi jawaban yang pasti. Yang jelas, misterinya tetap hidup hingga lebih dari 800 tahun kemudian.